Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa yang penuh cahaya. Selamat datang dalam perjalanan hening menuju makna terdalam, ke dalam rahasia dua huruf suci yang membimbing kita pada asal penciptaan. Saat kita membuka mata hati dan menatap dengan penuh keikhlasan, izinkan diri ini menenggelam dalam keheningan yang membebaskan. Tarik nafas perlahan, rasakan setiap getar kehidupan yang mengalir dalam dirimu. Biarkan setiap huruf, setiap titik dan lengkung menjadi jembatan lembut yang menghubungkan jiwa dengan Sang Pencipta. Bersama kita akan menyusuri jejak alif yang tegak dan ba yang membungkuk, menyingkap tabir rahasia yang selama ini tersembunyi dalam nafas dan zikir. Sahabat, dalam perjalanan ini, jangan ragu untuk menulis kisahmu di kolom komentar. Bagikan apa yang hatimu rasakan, tanya apa yang membuatmu penasaran, dan mari kita tumbuh bersama dalam hikmah yang mendalam. Karena setiap suara, setiap pengalaman adalah bagian dari cahaya yang kita sebarkan bersama. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menyambut kedamaian. Bab 1. Alif, garis lurus menuju Yang Maha Esa. Dalam kesunyian semesta, sebelum suara pertama terdengar, sebelum waktu mulai berdenyut dan ruang membentang, ada satu garis tegak yang berdiri sendiri. Itulah alif. Satu huruf, satu bentuk, satu makna yang tak tertandingi, ketauhidan. Ia tidak berbicara dengan suara, tetapi bersuara dalam diam. Ia tidak bergerak, tetapi menjadi pusat dari seluruh gerakan. Alif adalah lambang keesaan Tuhan yang tidak terbagi, tidak bercabang, tidak bertumpu pada apapun selain dirinya sendiri. Para arif menyebutnya sebagai lambang kehadiran ilahi yang mutlak, tegak lurus, tak tergoyahkan, tak dapat dibelokkan oleh kehendak makhluk. Dalam huruf alif tersembunyi pesan yang menggetarkan, bahwa siapapun yang ingin mendekat kepadanya harus menempuh jalan lurus, tanpa ego, tanpa belok, tanpa celah untuk kesombongan. Alif bukan sekadar huruf pertama dalam abjad, ia adalah asal dari segala asal. Semua huruf lahir dari kehendaknya dan alif menjadi gerbang awal yang membukakan makna. Ia tidak melengkung, tidak menyimpang, tidak duduk, ia berdiri. Seperti seorang hamba yang menghadap Tuhannya dalam sholat, seperti ruh yang merindukan tempat asalnya. Dalam bentuknya yang sederhana itu, tersimpan pelajaran yang begitu dalam, bahwa kemurnian itu tidak rumit, bahwa kebenaran tidak memerlukan hiasan, bahwa arah menuju Tuhan tidak memerlukan banyak jalan, cukup satu, asal hati ini bersih, niat ini jujur, dan langkah ini penuh kesadaran. Para sufi dan ahli hikmah memandang alif sebagai bentuk ruhani dari jalan tauhid. Ia tidak mengizinkan kekelokan, karena Tuhan tidak dapat didekati dengan kelicikan. Ia tidak berlipat ganda, karena kebenaran hanya satu. Ia tidak mengajak untuk berdebat, tetapi untuk kembali. Alif adalah panggilan, bukan kepada logika, tetapi kepada fitrah. Bukan kepada suara yang riuh, tetapi kepada kesunyian yang lembut. Siapapun yang memahami alif tidak akan sibuk dengan perdebatan tentang siapa yang lebih benar. Ia akan sibuk memperbaiki diri, karena ia tahu, jalan alif adalah jalan ke dalam, jalan sunyi menuju cahaya. Dalam tradisi huruf-huruf mistik, alif dianggap sebagai poros dari semua eksistensi. Ia tidak terlihat dalam kalimat, tapi ia ada di awal setiap pengucapan. Ia menyatu dalam setiap lafal, tetapi tidak menonjol. Seperti Tuhan yang hadir dalam setiap hela napas makhluk, namun tak dapat dijangkau oleh mata. Ketika seorang arif membaca Allah, ia tidak hanya melihat nama itu, ia melihat alif di sana, berdiri dengan agung, menjadi fondasi dari semua penyebutan. Ia merasakan bahwa seluruh alam semesta ini, dari bintang hingga debu, dari air mata hingga pelangi, semuanya berdiri di atas satu hal, kehendak yang maha satu. Maka jika hidup terasa berliku, kembalilah kepada alif. Jika hati terasa berat, arahkan ia kepada keesaan. Jika jiwa merasa hilang, carilah kembali garis lurus yang pernah kau kenal saat pertama kali engkau diciptakan. Sebab sesungguhnya kita semua lahir dari rahasia alif, dari kesatuan, dari kesederhanaan, dari keteguhan yang tak goyah. Dan jika kita ingin pulang, maka pulanglah melalui jalannya, jalan yang tidak berliku,
jalan yang mengarah ke satu tujuan. Jalan alif, jalan ke dalam hati dan dari hati menuju Tuhan. Bab 2. Ba, lengkung rahasia di bawah kehendak ilahi. Setelah alif berdiri tegak dalam kesendirian, datanglah ba, huruf kedua yang membungkuk dengan penuh ketundukan. Dalam keheningan yang sakral, ba tidak menantang garis lurus alif. Ia justru merendah, menunduk, mengakui bahwa di atas segala kehendak, hanya ada satu kehendak, kehendak Tuhan. Lihatlah bentuknya, lembut dan melengkung ke bawah, seolah berkata, "Aku bukan penguasa, aku hanyalah hamba." Dan di bawah lengkungannya yang tenang itu, ada sebuah titik kecil, namun menyimpan rahasia yang tak tertandingi, titik awal segala penciptaan. Titik itulah yang menjadi jantung dari semua kata, dari semua makna, dari semua rahmat yang pernah mengalir ke dalam semesta. Huruf ba adalah huruf pertama dari Bismillah, kalimat suci yang menjadi awal dari semua wahyu, dari semua langkah yang diberkahi. Ia tidak berdiri sendiri seperti alif. Ia bergantung, ia bersandar, ia memeluk bumi, karena ia tahu bahwa kebesaran bukan terletak pada ketinggian, melainkan pada kerendahan hati. Ba adalah simbol bahwa permulaan sejati bukanlah kesombongan, melainkan pengakuan akan keterbatasan. Dan dari pengakuan itulah kekuatan sejati dilahirkan. Dalam tiap lengkungannya, ba mengajarkan bahwa hanya jiwa yang membungkuk dengan ikhlas akan mampu ditinggikan oleh Sang Maha Tinggi. Titik di bawah ba telah membuat para arif menangis dalam kekhusyukan, karena mereka tahu titik itu adalah lambang Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan sebelum apapun. Dari satu titik kecil itulah seluruh alam semesta memancar. Dari satu pusat yang hampir tak terlihat itulah segala bentuk bermula. Dan begitu pula dalam hidup ini, dari satu niat yang murni, dari satu kalimat yang diucapkan dengan ikhlas, Tuhan bisa membuka jalan yang tak pernah kita bayangkan. Titik itu kecil, tapi dalam hakikatnya, ia adalah mata air dari keberadaan. Ba juga mengajarkan bahwa dalam setiap langkah yang kita ambil, ada dua sikap yang harus senantiasa dibawa, rendah hati dan pasrah. Tanpa kedua hal itu, ba akan kehilangan titiknya dan menjadi huruf yang kosong. Seperti tubuh tanpa ruh, kata tanpa makna. Maka siapapun yang ingin memulai sesuatu dengan berkah, harus terlebih dahulu meletakkan titik pasrah di bawah lengkung hatinya. Tanpa pasrah tidak ada keberkahan, tanpa tunduk tidak ada hikmah. Dan ba berdiri sebagai saksi abadi bahwa seluruh penciptaan dimulai bukan dari kehendak manusia, melainkan dari kelembutan kehambaan yang total. Dalam ba, para wali melihat wajah umat, tidak tegak, tidak sombong, tapi penuh rasa cukup dan sujud yang dalam. Mereka mengajarkan, jika engkau ingin masuk ke dalam Bismillah, maka belajarlah menjadi ba. Bukan hanya mengucapkannya, tapi menjadi bentuknya. Rendahkan hati, tenangkan pikiran, dudukan ego, dan biarkan satu titik ilahi bertakhta di dasar jiwamu. Maka engkau tidak hanya akan membaca Bismillah, tetapi akan hidup di dalamnya. Dan dari situlah segala yang engkau niatkan akan dijaga oleh Rahman dan Rahimnya. Bab 3. Antara alif dan ba, jembatan antara langit dan bumi. Di antara tegaknya alif dan lengkungnya ba, ada ruang yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun dirasakan oleh hati yang halus. Di sanalah jembatan itu terbentang, jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, keesaan dan kehambaan, ruh dan jasad. Alif adalah garis vertikal ke atas, sedangkan Bai membungkuk ke bawah. Dan di antara keduanya, lahirlah dinamika kehidupan. Manusia yang diangkat dari tanah oleh nafas ilahi, lalu menjalani hidupnya dalam tarik-menarik antara ketundukan dan kemuliaan. Di titik pertemuan antara alif dan ba inilah, manusia diberi kesempatan untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Alif adalah asal dari yang tidak berwujud, sedangkan ba adalah awal dari segala yang berwujud. Maka ketika alif turun kepada ba, terjadilah manifestasi. Dari kesunyian muncul suara, dari yang gaib lahir bentuk. Dalam bahasa sufistik, ini adalah rahasia tajalli, penampakan sifat-sifat ilahi dalam realitas dunia. Dan seperti matahari yang memantulkan cahayanya ke permukaan air, bentuk-bentuk yang kita lihat dalam hidup ini sejatinya adalah pantulan dari sang sumber. Ba, sebagai awal dari Bismillah,
menjadi cermin yang memantulkan cahaya alif. Tapi cermin ini hanya akan jernih bila dibersihkan dari debu ego. Ruang antara alif dan B bukanlah ruang kosong, ia adalah rahim makna. Disitulah semua kata-kata mulai bergetar, semua ilmu mulai bertunas. Para penempuh jalan rohani tahu bahwa sebelum sebuah makna lahir ke dalam bahasa, ia lebih dulu melewati ruang itu, ruang yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang telah hening. Maka bukan hanya alif dan ba yang penting, tetapi juga jeda di antara keduanya. Jeda itu ibarat diamnya seorang guru sebelum mengajarkan sesuatu yang agung. Di sanalah pelajaran paling dalam berada, bukan pada bunyi tapi pada keheningan sebelum bunyi. Antara alif dan ba juga terdapat pergerakan, dari tegak menjadi lentur, dari keesaan menjadi keberagaman. Dan dalam pergerakan itulah kita belajar bahwa hidup tidak stagnan. Ia selalu berubah, selalu mengalir. Tapi perubahan itu akan tetap berada dalam jalur kebenaran jika ia bermula dari keesaan, alif, dan kembali kepada kehambaan, ba. Inilah yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus tetapi juga dinamis, menghidupkan, dan tidak kaku. Sebuah garis kehidupan yang mengalir seperti sungai, tetapi tahu kemana harus bermuara. Para wali berkata, siapa yang mampu memahami antara alif dan ba, ia akan memahami antara yang zahir dan yang batin, antara yang ditulis dan yang tidak tertulis, antara nama dan makna. Karena sejatinya, jembatan itu bukan hanya penghubung antara dua huruf, tetapi juga antara dua sisi dalam diri kita, antara yang ingin meraih langit dan yang harus tetap berpijak pada tanah. Maka jangan lupakan ruang itu. Jangan biarkan ia berlalu tanpa direnungi, karena di sanalah perjalanan kita sebenarnya dimulai, bukan dari suara, tapi dari kesadaran yang diam. Bab 4, titik dalam bab, cahaya yang menjadi asal segalanya. Tidak ada yang lebih sederhana daripada sebuah titik. Ia kecil, tak bersuara, dan sering luput dari perhatian. Namun dalam huruf ba, titik itu bukan sekadar ornamen, ia adalah inti, ia adalah jantung makna. Para ahli hakikat menyebutnya sebagai titik nurani, sumber dari seluruh manifestasi. Bahkan dalam pandangan para arif, titik di bawah ba adalah representasi dari cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad, cahaya yang darinya seluruh semesta diciptakan. Maka titik itu bukan sekadar awal kalimat, tapi awal eksistensi. Sebuah titik yang tak terlihat oleh mata kasar, namun dialami oleh setiap ruh yang sadar akan asal-usulnya. Titik dalam B menyimpan misteri besar. Ia berada di bawah lengkung huruf, tersembunyi, seperti rahasia Tuhan dalam lautan ciptaan. Letaknya yang rendah mengajarkan bahwa segala permulaan yang diberkahi selalu lahir dari kerendahan hati. Bukan dari keinginan untuk menonjol, tetapi dari kesediaan untuk menjadi hening. Seperti benih yang tumbuh di tanah, seperti mutiara yang terbentuk dalam kesunyian laut dalam. Titik itu adalah simbol dari benih ilahi yang tertanam di hati manusia. Bila disiram dengan zikir dan dijaga dengan keikhlasan, ia akan tumbuh menjadi pohon cahaya yang menaungi jiwa. Dalam pandangan batin para wali, titik dalam ba juga melambangkan kesadaran awal manusia akan dirinya sebagai hamba. Sebuah kesadaran yang tidak muncul lewat kata-kata, tetapi lewat rasa. Saat seseorang sadar bahwa ia bukan pemilik hidup ini, bukan penguasa atas nasibnya sendiri, disitulah titik itu menyala. Ia menyala tanpa cahaya yang menyilaukan. Ia bersinar dalam keheningan. Dan sejak saat itu, hidup tidak lagi sekadar tentang berjalan, tapi tentang pulang. Pulang kepada titik asal. Pulang kepada kehendak ilahi yang telah tertulis sejak sebelum huruf pertama diturunkan. Ketika kita membaca bismillah, sebenarnya kita sedang mengingat titik itu. Kita sedang mengakui bahwa tidak ada daya, tidak ada kehendak, kecuali dengan menyentuh titik di dasar keberadaan kita. Titik itu menjadi pusat gravitasi jiwa. Ia menarik kita kembali saat kita melayang. Ia menenangkan kita saat dunia memanggil dengan ribuan arah. Dan dalam sujud paling dalam, titik itu hadir sebagai rasa pengakuan total. Kita tidak berkata-kata, kita hanya meletakkan diri kita dalam kehampaan. Dan justru dari kehampaan itulah segala keberadaan dimulai.
betapa agungnya Tuhan yang menyembunyikan rahasianya dalam bentuk yang begitu kecil. Titik yang nyaris tak terlihat oleh mata, tapi menembus ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Para arif tak pernah memandang B sebagai huruf biasa. Karena bagi mereka, titiknya adalah pelajaran hidup. Bahwa untuk mengerti makna sejati, seseorang harus rela menjadi kecil, harus bersedia menjadi tak terlihat, harus mengikhlaskan keinginan untuk dikenang. Karena hanya jiwa yang kembali menjadi titik, yang kembali menjadi murni, akan sanggup memantulkan cahaya penciptaan yang sebenarnya. Bab 5. Ketika huruf menjadi jalan menuju hakikat. Bagi sebagian orang, huruf hanyalah lambang bunyi, alat komunikasi. Tapi bagi para wali, huruf adalah jalan. Setiap lekuknya, setiap titik dan garisnya menyimpan petunjuk ilahi. Mereka tidak hanya membaca huruf-huruf itu dengan mata dan lidah, tapi juga dengan hati yang terbuka. Dan dari sekian banyak huruf, alif dan ba adalah kunci. Mereka bukan sekadar awal dari abjad, tapi awal dari kesadaran spiritual. Ketika seseorang menyadari bahwa huruf pun bisa menjadi penuntun menuju Tuhan, maka ia telah melangkah ke dalam dimensi ilmu yang tidak diajarkan oleh buku, melainkan oleh kebeningan jiwa. Huruf alif membawa manusia untuk berdiri dalam keesaan. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu bermula dari satu dan akan kembali kepada satu. Ia melatih ruh untuk tidak menyimpang, untuk tegak dalam keyakinan dan istiqamah. Sementara huruf ba mengajarkan seni menunduk, seni mengakui bahwa bahkan kesadaran pun hanyalah anugerah. Alif membimbing kita ke atas, ba mengingatkan kita untuk tidak lupa menapak ke bumi. Dalam keseimbangan antara keduanya, jiwa menemukan porosnya. Ia tidak tinggi hingga lupa asal, dan tidak rendah hingga hilang arah. Ia berada dalam titik tengah, menghadap Tuhan sambil tetap mengabdi kepada tugas-tugas kemanusiaan. Para sufi tidak memisahkan antara ilmu dan huruf. Bagi mereka, huruf-huruf adalah cahaya yang diturunkan dari Lauhul Mahfudz, dan setiap bentuknya memiliki pantulan dari sifat-sifat Allah. Ketika mereka menyebut alif, mereka sedang mengingat Asmaul Husna dalam diam. Ketika mereka menuliskan ba, mereka sedang menyusun kembali huruf-huruf cahaya yang menyusun dunia ini. Di tangan mereka, huruf menjadi doa. Dalam zikir mereka, huruf menjadi jembatan antara mulut dan langit. Dan dari sanalah lahir kebijaksanaan, bukan dari banyaknya hafalan, tetapi dari kemampuan membaca makna terdalam dari bentuk yang paling sederhana. Alif dan ba juga bisa hadir dalam perilaku. Alif hadir ketika seseorang berani mengatakan kebenaran, tegak meski sendirian. Ba hadir ketika seseorang menolong dengan hati yang rendah, tidak mengharap imbalan, tidak menuntut pujian. Ketika seorang ibu menyuapi anaknya dengan sabar, ada ba di sana. Ketika seorang hamba menangis dalam sujudnya, memohon hanya kepada Allah, ada alif yang mengangkatnya kembali. Huruf bukan lagi tulisan, mereka menjadi laku, menjadi amal, menjadi bahasa langit yang diterjemahkan dalam gerakan kecil sehari-hari. Dan inilah inti dari pelajaran para huruf. Bahwa untuk berjalan menuju hakikat, kita tidak selalu butuh langkah yang besar. Cukup satu huruf, cukup satu titik, cukup satu detik keheningan yang diisi dengan zikir. Karena Tuhan tidak melihat seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa dalam kita menyadari kemana arah yang sedang kita tuju. Dalam huruf-huruf ini, kita belajar kembali menjadi manusia. Bukan manusia yang sibuk mencari makna di luar, tapi manusia yang tenang menunggu cahaya menyapa dari dalam. Dan ketika itu terjadi, bahkan satu huruf pun akan cukup untuk mengubah seluruh hidup. Bab 6. Rahasia Bismillah. Ketika alif dan ba bersatu dalam kehendak ilahi. Tidak ada kalimat yang lebih sering diucapkan oleh seorang hamba selain Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah pembuka segalanya. Ia adalah kunci dari semua amal, gerbang dari segala keberkahan. Tapi sedikit yang menyadari bahwa dalam kalimat itu tersembunyi pertemuan antara dua kekuatan besar, alif dan ba. Bismillah dimulai dengan ba, namun tidak mungkin ada tanpa alif yang tersembunyi di balik setiap huruf. Alif tidak terlihat di awal kata Bismillah, tapi ia hadir di dalam nama Allah, berdiri tegak, menggetarkan setiap hati yang menyebutnya. Inilah pertemuan rahasia, ba yang memulai, alif yang melandasi. Keduanya menyatu, membentuk jalan spiritual menuju kesadaran tertinggi. Saat seorang hamba mengucapkan Bismillah,
Sebenarnya ia sedang berkata dalam diam, "Aku mulai ini bukan karena kekuatanku, tapi dengan menyebut namamu." Dalam ucapan itu, Ba mewakili kehambaan yang lembut dan penuh harap, sementara Alif di dalam Allah melambangkan keagungan yang tidak berbatas. Hubungan antara keduanya bukan hubungan setara, tapi hubungan cinta. Sang hamba menunduk dan Tuhan mengangkat. Sang hamba memulai dengan rasa cukup dan Tuhan menyempurnakan dengan kasih sayangnya. Maka bismillah bukan sekadar kalimat, tapi pengalaman batin. Ia adalah ikrar antara yang diciptakan dan yang Maha Pencipta. Mengucapkan bismillah seharusnya tidak dilakukan dengan tergesa, karena di balik setiap hurufnya mengalir samudera makna. Ba adalah pintu masuk ke dalam rahasia kebergantungan. Sin, Mem, dan Lam adalah gelombang cinta dari nama-namanya yang lembut. Dan ketika kita sampai pada lafaz Allah, maka seluruh ruh seakan berhenti sejenak, tenggelam dalam kesadaran bahwa kita sedang menyebut nama yang telah menciptakan langit dan bumi, dan juga menyusun tulang dan ruh kita. Alif dalam Allah berdiri sebagai fondasi. Ia tidak berteriak, tapi menjadi pusat dari semua getaran semesta. Bismillah adalah satu-satunya kalimat yang Allah letakkan di awal hampir setiap surat dalam Al-Quran, bukan tanpa alasan. Karena hidup yang tidak dimulai dengan kesadaran ilahi akan mudah goyah. Karena langkah yang tidak dibasuh dengan nama Tuhan akan mudah tersesat. Maka para arif selalu mengucapkannya sebelum membuka pintu, sebelum mengangkat tangan, sebelum memulai zikir, bahkan sebelum meneteskan air mata. Karena mereka tahu, di dalam kalimat ini, Tuhan menyimpan jaminannya, bahwa siapapun yang memulai sesuatu dengan namanya, akan selalu disertai oleh Rahman dan Rahim. Dan disinilah keindahannya. Dalam satu kalimat, Tuhan mengajarkan kita tentang asal-usul, arah, dan tujuan. Dari Ba yang merunduk, ke Alif yang tegak, lalu kembali kepada kehambaan yang tenang. Bismillah bukan sekadar bacaan sunnah. Ia adalah pola hidup. Ia adalah meditasi pendek yang jika diresapi dengan penuh kesadaran, mampu mengubah cara kita melihat seluruh hidup. Maka ucapkanlah, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Rasakan pertemuan Alif dan Ba di dalamnya. Dan biarkan jiwa berjalan perlahan menuju hakikat, dibimbing oleh nama yang maha lembut. Bab 7. Alif dalam nama Allah, tiang tegak di tengah cinta ilahi. Di antara huruf-huruf yang menyusun nama agung Allah, terdapat satu huruf yang berdiri paling awal dan paling tegak, Alif. Ia menjadi tiang utama, tempat bersandarnya makna, pondasi dari nama yang paling suci. Dalam keheningan, para arif menyaksikan bahwa Alif dalam Allah bukan sekadar huruf, melainkan lambang dari kehadiran Tuhan yang tak tersentuh oleh ruang dan waktu. Ia tidak berbentuk seperti ciptaan, tidak dibatasi oleh arah, namun hadir dalam setiap detak hati yang memanggilnya. Dan Alif itulah yang menjadi pengingat abadi bahwa segala yang ada bersandar kepadanya, tidak ada yang berdiri sendiri. Ketika kita menyebut Allah, suara kita sebenarnya sedang menelusuri jalan dari kehambaan menuju keesaan. Alif memulai, lalu lam-lam mengalir seperti sungai cinta, hingga berakhir dengan ha yang lembut dan halus. Tapi tak ada yang bisa terucap tanpa Alif sebagai pembuka. Seperti tak ada langkah yang dapat dimulai tanpa cahaya dari langit. Dalam setiap getaran nama Allah, ada tegaknya Alif yang menegaskan bahwa hanya ada satu pusat, satu arah, satu tujuan, yaitu Dia yang tak pernah tidur, tak pernah lengah, dan selalu hadir dalam sunyi kita. Para wali tidak menyebut Allah dengan terburu-buru. Mereka menyebutnya seperti seseorang yang sedang memeluk cahaya. Perlahan, dalam, penuh cinta, dan dengan rasa takut yang manis. Karena mereka tahu, Alif dalam nama itu sedang memandangi mereka. Ia bukan huruf mati, tapi kehidupan itu sendiri. Ia adalah denyut, napas, dan arah. Maka menyebut nama Allah bagi mereka bukan rutinitas, tapi pertemuan. Dan di setiap pertemuan itu, Alif berdiri sebagai tuan rumah, membuka gerbang makna yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah ditundukkan oleh cinta. Alif dalam Allah juga menjadi lambang dari keutuhan. Ia tidak bercabang, tidak memiliki sisi lain. Ia lurus, satu dan tak bisa dibagi. Begitu pula Tuhan yang disebut dengan nama itu.
tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak tersusun dari unsur. Ia esa, mutlak, dan sempurna. Maka alif menjadi penegas bahwa Allah bukan sekadar nama dalam bahasa, tetapi hakikat dalam segala keberadaan. Ia lebih dekat dari urat leher, namun lebih tinggi dari segala yang bisa kita bayangkan. Dan alif menandai pintu masuk menuju pemahaman itu. Pemahaman yang tidak dicapai oleh logika, tapi oleh keheningan dan penghambaan. Maka setiap kali kita mengucap Allah, cobalah berhenti sejenak. Bayangkan alif yang tegak itu berdiri di depanmu. Bayangkan ia bukan sekadar huruf, tapi jalan. Jalan untuk pulang, jalan untuk sembuh, jalan untuk merasa cukup. Dan di bawahnya bayangkan dirimu, hamba yang kecil namun dicintai, diperhatikan, dipanggil oleh Yang Maha Agung. Itulah rahasia nama itu. Itulah makna dari kehadiran alif di tengah kalbu. Ia tidak butuh disanjung, tapi ketika disebut, ia menyelimuti jiwa dengan kehangatan yang tidak pernah palsu. Itulah mengapa dalam nama Allah tersembunyi alif, agar kita tahu kepada siapa kita bersandar dan kepada siapa segala yang ada berpulang. Bab 8. Huruf sebagai cermin diri, alif dan ba di dalam kalbu. Banyak manusia menghabiskan waktu untuk mencari Tuhan di luar dirinya. Mereka mendongak ke langit, menyusuri ayat-ayat semesta, membaca kitab-kitab yang tebal. Namun, para arif mengajarkan bahwa sebelum engkau mengenal Tuhan, engkau harus terlebih dahulu mengenal dirimu. Dan salah satu cara mengenal diri itu adalah dengan merenungi huruf. Karena huruf-huruf ilahi bukan hanya membentuk kalimat-kalimat wahyu, tetapi juga mencerminkan gerak batin manusia. Alif dan ba dalam diamnya menyimpan struktur jiwa, yang satu mengarah ke atas dan yang satu membumi dalam rendah hati. Jika keduanya hidup di dalam kalbumu, maka engkau sedang berada di tengah jalan menuju hakikat. Alif di dalam diri manusia adalah niat yang lurus. Ia adalah cahaya kesadaran, ketegasan arah, dan kemurnian tekad. Ia tidak berbelok, dan jika hati manusia menjadikannya fondasi, maka segala keputusan akan memiliki orientasi yang jernih. Alif adalah ruh yang teguh, yang tidak terombang-ambing oleh pujian atau celaan. Ia adalah bagian dari dirimu yang selalu tahu mana yang benar, meski dunia terus menggoda untuk menyimpang. Maka, tanyakanlah pada dirimu, adakah alif yang hidup dalam hatimu? Ataukah semuanya telah melengkung, berubah arah, dan kehilangan garis asalnya? Sedangkan bai adalah cerminan dari kelembutan batin. Ia adalah sisi dari dirimu yang merendah, yang tahu kapan harus diam, dan yang bersedia mendengar. Ba adalah ruang dalam kalbumu yang menerima takdir dengan tenang, yang mengalah bukan karena lemah, tetapi karena tahu bahwa kekuatan sejati lahir dari pasrah. Ba tidak perlu terlihat, ia tahu dirinya penting, bahkan ketika ia tersembunyi. Dan jika seseorang telah menanam ba dalam jiwanya, maka ia akan menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Tidak menyakiti, tidak memaksa, tidak meninggikan diri. Ketika alif dan ba hidup bersama dalam diri seseorang, ia akan menjadi pribadi yang seimbang. Ia tahu kapan harus berdiri dan kapan harus menunduk. Ia tahu kapan harus berkata tegas dan kapan harus diam dalam hikmah. Ia menjadi seperti langit yang luas, berwibawa, namun tetap meneduhkan. Dalam diamnya, ia menyampaikan banyak hal. Dalam langkahnya, ia membawa makna yang tidak selalu tampak, namun sangat terasa. Maka orang-orang yang telah menyatu dengan alif dan ba tak perlu lagi berbicara banyak. Kehadiran mereka saja sudah menenangkan, karena yang berbicara bukan suara, tapi frekuensi rohani dari dalam dada. Dan sesungguhnya, setiap kita memiliki huruf-huruf itu. Kita hanya sering melupakannya karena hiruk-pikuk dunia. Maka kembalilah. Buka kembali mushaf kalbumu. Temukan kembali alif yang tegak di dalam niatmu. Temukan kembali ba yang menunduk dalam zikirmu. Satukan keduanya dalam tiap tarikan nafas dan hembusan doa. Karena siapa yang menjadikan huruf sebagai jalan pulang akan menemukan bahwa Tuhan tidak hanya tinggal di langit, tapi telah lama diam dalam titik terdalam dari dirinya sendiri. Bab 9. Zikir dalam huruf ketika alif dan ba menjadi nafas. Zikir sejati bukan hanya soal lafaz yang keluar dari mulut, melainkan gerakan batin yang menyatu dengan napas.
Dan ketika seorang hamba berzikir dengan sepenuh jiwa, tanpa ia sadari, ia sedang mengucapkan huruf-huruf ilahi dalam bentuk paling murni. Alif dan ba hadir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, seperti dua denyut halus yang mengiringi kehidupan. Dalam hu ada alif yang lurus menuju langit. Dalam bismillah ada ba yang melembut turun ke bumi. Maka zikir bukanlah ritual semata, melainkan gerak sunyi huruf-huruf suci yang hidup dalam tubuh seorang pecinta Tuhan. Para arif menyebut bahwa ruh manusia ditiupkan dari ruh Allah. Dan setiap kali ruh itu berzikir, ia sedang kembali kepada titik asalnya, kepada alif tempat ia berasal, dan kepada ba tempat ia mengabdi. Mereka tidak berzikir dengan tergesa, tidak mengulang hanya untuk hitungan. Mereka berzikir seperti seorang kekasih memanggil nama yang dirindukannya. Setiap huruf dilafazkan dengan kesadaran penuh, seolah huruf itu akan menjadi jembatan yang membawa ruh mereka naik ke tempat asal. Dalam zikir mereka, alif dan b bukan sekadar bunyi. Ia menjadi tiang dan lengkung, menjadi arah dan sujud. Ketika hati telah sunyi dan pikiran telah jernih, zikir berubah dari kata menjadi cahaya. Huruf-huruf menjadi hidup, bergerak dalam dada, memeluk jiwa, dan alif muncul sebagai garis putih cahaya yang naik dari dada ke ubun-ubun. Sementara ba terasa seperti aliran lembut yang turun ke bumi, membuat tubuh terasa ringan, lapang dan tenang. Inilah saat di mana zikir tidak lagi dibacakan, tetapi dialami. Ketika seorang hamba masuk ke kedalaman zikir, ia tidak perlu lagi memahami makna satu persatu. Ia cukup hadir. Dan huruf-huruf ilahi itu akan bekerja sendiri, membersihkan, menuntun, dan menenangkan. Alif dan ba dalam zikir menjadi dua sayap. Sayap alif mengangkat ke langit keikhlasan. Sayap ba memeluk bumi dalam kerendahan. Bersama-sama, keduanya membawa ruh manusia dalam perjalanan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal, namun dapat dirasakan oleh hati. Zikir yang seperti ini bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan pulang. Sebuah perjalanan yang tidak perlu kaki, hanya perlu hati yang siap dituntun. Maka orang-orang bijak tidak pernah menunda berzikir. Karena mereka tahu, setiap kali huruf itu disebut, satu pintu cahaya sedang terbuka, dan setiap nafas yang sadar sedang mengetuk gerbang keabadian. Maka jika suatu hari engkau merasa hilang, gelap, atau terputus dari harapan, duduklah diam, tarik nafas dengan lembut. Ucapkan zikir dari lubuk hatimu, walau hanya satu kata, Allah, dan rasakan huruf-huruf itu mengalir dalam dirimu. Rasakan alif yang menegakkan ruhmu, dan ba yang menenangkan jiwamu. Engkau akan sadar bahwa huruf-huruf itu tidak tinggal di langit. Mereka tinggal dalam dirimu, menunggu untuk dihidupkan kembali. Menunggu untuk menyampaikanmu kepada Dia yang selama ini tidak pernah pergi. Bab 10. Pulang ke huruf awal, kembali ke keheningan yang menyimpan Tuhan. Pada akhirnya, seluruh pencarian akan membawa kita kembali. Bukan ke tempat yang jauh, bukan ke puncak-puncak langit, tetapi ke dalam diri sendiri. Di sanalah huruf pertama pernah ditanamkan. Alif dan ba bukan hanya huruf dalam abjad, mereka adalah dua cahaya yang dititipkan ke dalam dada setiap jiwa. Kita mungkin berjalan jauh, mencari ke segala penjuru arah, mengeja ayat-ayat semesta di dinding langit dan debu bumi. Tapi setelah semua langkah, semua tangis, semua harapan, dan kejatuhan, kita akan tiba kembali ke satu titik, ke huruf pertama, ke sumber awal. Dan saat itu tiba, kita akan sadar, kita tidak pernah benar-benar jauh. Dalam keheningan paling dalam, di saat semua kata telah gugur, hanya akan tersisa satu garis tegak, alif dan satu lengkung lembut, ba, dan keduanya akan berdiri di hadapanmu, bukan sebagai tulisan, tapi sebagai cermin. Alif akan bertanya, adakah engkau tetap lurus dalam niatmu? Dan ba akan berbisik, adakah engkau cukup merendah di sepanjang perjalanan? Tak ada yang bisa kau sembunyikan dari kedua huruf ini, karena mereka telah menyaksikan tiap detik hidupmu. Dari bisikan pertama hati hingga nafas yang kau hembuskan sekarang. Mereka bukan sekadar simbol, mereka adalah saksi ruhani. Para wali tidak pernah memisahkan huruf dari ibadah, karena mereka tahu di balik setiap huruf ada sifat Tuhan, dan alif serta ba adalah awal dari segalanya,
pembuka dari bismillah, pintu dari wahyu, fondasi dari pemahaman. Mereka mengajarkan bahwa mengenal Tuhan tidak selalu dimulai dengan hafalan panjang, tetapi dengan menyentuh satu titik keheningan dalam jiwa. Dari titik itu, alif akan tumbuh dan ba akan membentuk tempat bernaungnya. Itulah rumah jiwa, tempat di mana tak ada lagi ego, tak ada lagi dunia, hanya ada rasa cukup karena merasa berada dalam pelukan namanya. Maka saat hidup terasa penuh gelombang, kembali dan duduklah dengan huruf-huruf itu. Jangan sibuk mencari jawaban di luar, jangan tergesa menuntut keajaiban yang hebat. Kadang keajaiban itu ada dalam satu gerak pena menulis alif dengan tenang. Dalam satu bisikan sunyi yang berkata, Bismillah. Dalam satu tarikan nafas yang mengingatkan bahwa engkau diciptakan dari kehendak yang Maha Esa dan akan kembali pada kehendak itu juga. Bila engkau mengingat huruf pertama, maka engkau sedang mengingat siapa dirimu. Dan dari situlah hidup kembali memperoleh arah. Karena sesungguhnya perjalanan ruhani tidak selalu tentang mendaki tinggi. Kadang ia adalah tentang turun, membungkuk, menunduk, menjadi kecil, seperti ba, dan kemudian berdiri kembali, bukan karena sombong tapi karena sadar bahwa alif telah mengangkatmu. Dan ketika alif dan ba bersatu dalam dirimu, maka seluruh semesta seakan bergetar. Karena engkau tak lagi hanya hidup, tapi sedang membaca kehidupan. Dengan huruf yang sama yang dulu menciptakanmu. Maka kembalilah, pulanglah, bawalah huruf itu bersamamu, dan jadikan keheningan sebagai tempat di mana Tuhan menulis namamu. Sekali lagi, dengan kasih yang tak pernah habis. Sahabat yang diberkahi, perjalanan ini bukanlah akhir, tapi jeda untuk merenung, untuk merasakan kembali bahwa huruf-huruf suci itu bukan hanya bentuk, tapi napas. Napas yang menghubungkan kita dengan yang maha hidup, yang maha lembut. Jika hari ini engkau menemukan setitik cahaya dari alif yang tegak, atau merasakan kehangatan dari ba yang merunduk, genggamlah ia erat dalam hatimu. Jadikan ia bekal untuk langkah-langkah yang lebih sadar, lebih tenang, lebih berserah. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan aku mendoakanmu dengan sepenuh cinta. Ya Allah, wahai Zat yang menulis huruf pertama kehidupan, lembutkan hati para penonton yang menyimak dengan kesungguhan. Terangi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah dan arti, limpahkan keberkahan pada langkah-langkah mereka. Lapangkan dadanya dalam menghadapi hidup, dan izinkan mereka merasakan indahnya damai dalam namamu. Semoga setiap huruf yang kita pelajari hari ini menjadi saksi bahwa kita pernah mencoba mendekat. Dan semoga esok kita dipertemukan kembali dalam keadaan hati yang lebih dalam dan ruh yang lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.